Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 94. Liburan menguras emosi. Bara harus menahan kesal sejak meninggalkan rumah. Liburan keluar kota kali ini seperti sebuah penyiksaan baginya. Liburan keluarga yang ia pikir dapat mendekatkannya dengan baby Alia justru semakin menjauhkan mereka. Mia dan Alea berada satu mobil dengan Bu Bos dan Pak Bos dengan sopir si Hercules Joe, sedangkan Bara sendiri harus berkendara dengan kecepatan sedang sebab di belakang ada Oma-Oma Manjalita yang super cantik. Jangan dilupakan Galih yang sedang galau ditinggal sang kekasih. Sudah, jangan dilihat terus, perjalanan masih panjang. Ledek Galih dengan punggung bersandar, ia tahu betul apa yang sedang dirasakan sahabatnya itu. Sepertinya si bos sengaja nih, tuduh Bara kesal. Ketawa Galih pun menggema di mobil. Kamu lupa kalau neraka dan surga memang terpisah. Bara semakin kesal oleh ulah Galih. Jika di belakang tidak ada oma kesayangan Boy, ia pasti sudah memaki Galih habis-habisan. Minimal membuatnya spot jantung dengan menambah kecepatan. Semua memang butuh perjuangan bro. Jangan lupakan perjuangan Alpian untuk bisa bersama Aileen. Kamu belum ada apa-apanya. Bara menghembuskan napas kasar. Matanya melirik ke arah mobil yang melaju sejajar dengan mereka. Kaca jendela yang terbuka setengah membuat Bara mampu menatap baby Alea dari sana. Bayi kecil itu tampak begitu riang bermain bersama Boy. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, mereka tiba di villa yang sebelumnya sudah dipesan oleh Bara. Sebuah villa dengan fasilitas lengkap dan nyaman. Selain itu ada taman yang sangat luas dan juga kolam renang. Sekarang seluruh keluarga sedang menikmati kebersamaan di taman. Barbeque adalah menu andalan malam itu. Bara menatap Mia yang sedang meletakkan beberapa potongan daging ke alat pemanggangan. Kamu masih marah? Tanyanya tiba-tiba. Marah soal apa? Balas Mia bersikap acuh tak acuh. Ia hanya fokus pada potongan daging yang mulai mengeluarkan aroma lezat. Karena aku pernah memintamu menggugurkan Alia, aku tidak marah. Lagi pula aku tidak akan menuntut apapun dari kamu. Setelah liburan ini aku akan pulang ke kampung halaman ibuku dan memulai hidup baru bersama Alia. Aku sudah minta izin ke Aileen. Sontak bola mata Bara membulat mendengar ucapan Mia. Demi apapun ia tidak akan rela jika harus terpisah dari Alea. Kamu akan membawa Alea? Tanya Bara. Tentu saja, tidak mungkin aku meninggalkan Alea di sini. Siapa yang akan menjaganya? Bara terdiam sejenak, mengasah otak demi mencari sebuah ide untuk mencegah kepergian Mia. Kenapa tidak mulai hidupmu di sini saja? Di sini kamu diterima dengan baik. Aku tidak mau merepotkan orang lagi. Kak Aileen dan keluarganya sudah terlalu baik padaku dan Alea. Mereka bahkan sangat menyayangi Alea seperti anak sendiri. Sementara ayah kandungnya malah memintanya digugurkan. Ucapan Mia membuat Bara seperti tercekik, sesak dan kesulitan menarik napas. Lelaki itu melirik ke belakang di mana Aileen sedang duduk bersama anak dan suaminya. Aileen sedang memangku Alea. Bayi kecil itu tampak belepotan memakan buah stroberi yang tadi sempat mereka dibeli di toko Cimurah, seorang pedagang kelontongan yang sedang viral-viralnya. Aku minta maaf Mia, saat itu aku tidak tahu harus bagaimana, makanya aku melepaskanmu dari tanggung jawab atas Alea. Kamu tidak perlu repot-repot mengakui dia sebagai anak, dia masih punya ibu yang bisa melindunginya. Tapi nanti di kampung kamu akan kerja apa? Bagaimana dengan Alea? Siapa yang akan menghidupi dia? Untuk pertama kali, Mia memberanikan diri menatap mata lelaki itu. Aku mengandung Alea selama 9 bulan sendirian, melahirkan dan menghidupinya selama berbulan-bulan, dan aku sanggup. Tapi dengan kehidupan yang serba kekurangan,
Please Mia, sekali saja jangan egois untuk Alea. Kamu tidak bisa hidup dalam lingkungan seperti itu terus. Kasihan Alea, aku akan berusaha memberinya kehidupan yang lebih baik. Jawab Mia. Masih tak ingin luluh dengan segala bujuk rayu Bara. Bara pun tak lagi menyahut. Ia kehilangan kata-kata. Oh, desis Mia saat tanpa sengaja tangannya terkena percikan bara api. Dengan gerakan cepat, Bara meraih tangan halus wanita itu dan meniupnya berulang-ulang. Percikan bara api tadi meninggalkan tanda kemerahan di permukaan kulit. Kamu tidak apa-apa, sambil terus meniup pergelangan tangan sang wanita. Mia menggelengkan kepala pelan, sesekali mendesis pelan karena kulitnya terasa perih. Sementara di belakang sana ada Galih yang sedang menikmati kesendirian, duduk seorang diri sambil memainkan ponsel. Boleh aku duduk di sini? Galih mendongakkan kepala demi menatap wanita yang baru saja menyapa. Boleh, terima kasih. Pero duduk tepat di sisi Galih. Terdiam sebentar sambil menatap wajah murung lelaki itu. Belum ada kabar dari Riana ya? Tanyanya kemudian. Setelah menebak penyebab murungnya wajah sang mantan. Belum, balas Bara singkat. Aku ikut sedih, semoga ada jalan terbaik untuk kamu dan Riana. Galih hanya mengangguk pelan. Aileen menatap dua pasang manusia galau di sudut sana. Sejak kehamilan kedua ini, ia jadi sangat sensitif. Ia akan mudah merasakan kesedihan orang-orang di sekitarnya, termasuk Mia dan Galih. Apalagi kepergian Riana menciptakan rasa sakit bagi Galih, namun semua sudah menjadi pilihan terbaik untuk semua orang. Riana sudah berada di tempat yang baru dan mulai kembali menata hidupnya. Aileen kemudian terfokus pada Mia dan Bara. Ia selalu saja takut jika dua makhluk itu bertemu akan muncul perang dunia ketiga. Mas, menurut kamu kalau Mia pulang ke kampung ibunya, apa Bara akan menyusul? Sudah pasti, Bara tidak mungkin mau melepas Alea begitu saja. Tapi semua tergantung Mia, aku tidak mau memaksanya. Dia layak mendapatkan hidup yang lebih baik, tapi kalau harus berpisah seperti Kak Galih dan Kak Riana, ada Alea yang akan jadi korban. Sudah, biarkan mereka berkembang sendiri. Bara pasti akan melakukan yang terbaik. Dia sudah janji akan memperbaiki diri kan. Lebih baik sekarang kita ke kamar saja. Mau ngapain di kamar? Tanya Aileen seketika menatap suaminya. Daripada memikirkan orang, lebih baik lanjutkan tugas kamu. Ingat, nilai kamu di materi non-napak masih C. Setidaknya di pila ini harus naik jadi B. Seketika bibir Aileen mengerucut. Dasar modus, balasnya. Kemudian bangkit meninggalkan tempat duduknya. Tugas negara sudah menanti. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi ketika Aileen tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Tenggorokannya terasa kering. Ia melirik sang suami yang masih terlelap dengan memeluknya. Senyum mengembang di bibir wanita itu, kemudian memendamkan ciuman di kening, lalu perlahan menjebak selimut dan memindahkan tangan yang sedang melingkar di perut dengan sangat hati-hati agar tak sampai membangunkan. Aileen melirik ke arah meja. Biasanya ia tidak pernah lupa menyiapkan air putih sebelum tidur. Namun sekarang ia melupakannya. Dapurnya jauh di belakang lagi, gumamnya dengan embusan napas panjang. Perlahan ia beranjak turun dari tempat tidur dan keluar kamar. Suasana masih sangat sunyi, mungkin semua orang masih tidur di kamar masing-masing. Begitu tiba di dapur, ia menuang sebotol air mineral ke dalam gelas, lalu meneguknya secara perlahan. Bruk! Suara benda terjatuh yang berasal dari belakang membuat Aileen terlonjak. Ia langsung menoleh ke sumber suara. "Siapa di sana?" ucapnya dengan suara sedikit keras. Namun tak ada jawaban. Aileen pikir itu mungkin Bara atau Galih, sehingga segera beranjak membuka pintu dapur untuk memastikan. Aileen mengedarkan pandangan ke segala arah, akan tetapi tak ada siapapun di sana. Suasana pun masih belum tenang sepenuhnya. Perasaan tadi kayak ada orang, gumamnya pelan. Kemudian melirik ke tong sampah yang sudah dalam keadaan tergeletak di lantai. Seekor kucing tampak keluar dari sana.
Kucing rupanya kirain ada orang. Baru saja Aileen akan melangkah masuk, tiba-tiba ia merasakan sesosok tangan menutup mulutnya dengan kain. Aileen hendak memberontak, namun ia seperti kehilangan seluruh tenaga, disusul dengan penglihatan yang tiba-tiba memburam. Nah, segitu dulu ya bab 94-nya. Nah, sekarang dilanjut bab 95-nya kakak, yang berjudul Jangan Menyusul. Alpian membuka mata secara perlahan setelah meraba pembaringan di samping dan tidak menemukan Aileen di sisinya. Biasanya sepagi ini Aileen masih di kamar dan memeluknya. Apalagi sejak kehamilannya, wanita itu jauh lebih manja dibanding sebelumnya. "Sayang, kamu di mana?" Alpian melirik ke arah kamar mandi, lalu yang padam menandai bahwa wanita itu tidak berada di dalamnya. "Kemana sih pagi-pagi?" Menjebak selimut, Alpian turun dari tempat tidur. Pikirannya mendebak bahwa mungkin Aileen sedang ke kamar sebelah. Sebab semalam si kecil boy memilih tidur dengan omanya. Baru saja Alpian akan keluar, sudah terlihat si kecil boy berdiri di ambang pintu dengan wajah masih mengantuk. "Papa, mama mana?" Boy mau susu, lirihnya sambil mengucek mata. "Bukannya mama ke kamar, Oma?" "Gak ada, Oma juga gak ada." Alpian berjongkok tepat di hadapan putranya. Balita kecil itu langsung merebahkan tubuhnya ke pelukan sang papa. "Oh, mungkin Oma sama Mama masak di dapur. Yuk ke dapur, nanti Papa buatkan susu." Ia menggendong putranya menuju dapur. Namun setibanya di sana tidak ada Aileen, hanya Mama Penny dan juga Vero yang sedang membuat sarapan. "Aileen mana ya, Ma?" tanya Alpian. Mendudukan Boy di kursi, lalu meraih gelas dan susu vanila kesukaan si kecil Boy. "Bukannya masih di kamar? Aku bangun, Aileen sudah tidak ada. Aku pikir ke kamar Mama lihat Boy." Tatapan Alpian mengarah ke Mama Penny, lalu kemudian berpindah ke Vero. "Mungkin lagi jalan di taman belakang. Bumil kan biasanya jalan-jalan pagi." Dahi Alpian berkerut tipis. Kalaupun berjalan-jalan di taman di pagi hari, biasanya Aileen akan minta ditemani. "Oh, mungkin." Ia meletakkan segelas susu ke hadapan Boy. Anak lelaki itu langsung meneguk hingga menyisakan setengah. "Bagus, habiskan susunya ya." "Iya, Pak." Alpian mengusap puncak kepala Boy, lalu beranjak menuju taman melalui pintu dapur. Pandangannya berkeliling ke sekitar, akan tetapi di taman luas itu sama sekali tidak terlihat Aileen dimanapun. Lalu kemana dia? Apa mungkin lagi berjemur di balkon? Tebak Alpian. Kemudian segera mencari keberadaan sang istri. Lagi-lagi ia tak menemukan baik di balkon, kamar lain ataupun halaman depan. Hanya ada Jo, Bara dan Galih yang sedang berolahraga kecil. "Kalian lihat Aileen?" tanyanya. "Tidak, mungkin di dapur," jawab Galih. "Tidak ada, aku juga sudah cari di mana-mana tapi tidak ada. Apa mungkin dia keluar sepagi ini? Ke pasar misalnya?" ucap Galih menduga. "Sepertinya tidak, aku sudah bangun sejak tadi tapi tidak melihatnya meninggalkan villa." Bara segera menyela. Keempat pria itu saling pandang satu sama lain. Ketiadaan Aileen sepagi ini memang cukup aneh, sebab ia tak pernah seperti ini sebelumnya. Apalagi daerah tempat mereka liburan sekarang adalah pertama kalinya bagi Aileen dan ia tidak mungkin berani bepergian seorang diri di tempat asing. "Kamu yakin dia tidak ada di dalam?" tanya Galih hendak memastikan. "Aku sudah periksa di semua tempat tapi tidak ada." Alpian mulai kehilangan kesabaran. "Coba hubungi nomornya, mungkin dia sedang jogging di sekitar sini." Galih masih memikirkan kemungkinan lain. HP-nya ditinggal di kamar. Ada kerutan tipis di antara kedua alis tebal Galih saat mendengar hal tersebut. "Tunggu, pila ini dilengkapi CCTV kan?" Ia melirik ke arah Bara, sebab Baralah yang memesan pila tersebut. "Ya, pila ini dilengkapi CCTV di berbagai sudut," jawab Bara. "Kalau begitu cepat hubungi pengurus pila ini, aku mau periksa rekaman CCTV," perintah Alpian. Suasana tegang menyelimuti setelah rekaman CCTV diperiksa. Semua orang tampak khawatir dan marah, terlebih Alpian yang sudah seperti hendak meledakkan dunia.
Bagaimana tidak, dalam rekaman CCTV yang diambil dari beberapa sudut itu menayangkan detik-detik di mana Aileen berjalan menuju dapur, lalu kemudian membuka pintu bagian belakang, hingga akhirnya seseorang tampak menutup mulutnya dengan menggunakan sapu tangan. Sementara satu orang lainnya memegang tangan lalu membawanya pergi dari villa dalam keadaan tidak sadar. Siapa yang berani melakukan semua ini? Geram Galih. Kita tidak bisa melihat wajahnya. Mereka menggunakan masker, ucap Bara sambil memperhatikan rekaman CCTV berulang-ulang memperbesar gambar namun tak dapat menebak pelaku penculikan. Sementara Alpian sudah tak dapat membendung luapan amarah. Cepat laporkan penculikan ini ke pihak kepolisian supaya kita bisa memeriksa perbatasan kota dan menyisiri daerah ini. Mereka pasti belum jauh karena kejadiannya baru 2 jam lalu. Baik, aku akan urus, ucap Galih. Kita harus tetap tenang dan tidak boleh panik, apalagi kita belum tahu siapa pelakunya dan apa motifnya menculik Aileen. Semua orang setuju dengan ucapan Galih sambil menunggu Bara segera menghubungi anak buahnya agar menyusul dan melakukan pencarian terhadap sang nyonya bos. Baru saja mereka akan meninggalkan ruang kendali, sudah terdengar deringan ponsel milik Alpian. Lelaki itu menghentikan langkahnya sejenak pada layar tertera nomor asing. Alpian langsung menggeser simbol hijau agar panggilan terhubung. Halo, hai Alpian, masih ingat aku? Kamu pasti panik mencari istri tercintamu pagi ini. Suara seorang wanita menyapa di seberang sana. Alpian menajamkan pendengarannya, mencoba menebak siapa pemilik suara itu. Siapa ini? Alpian nyaris membentak, matanya memancarkan amarah. Santai sedikit, jangan langsung emosi. Aku hanya bermain-main sebentar dengan istrimu, apa tidak boleh? Ia tertawa sinis. Kemana kamu membawa istriku? Aku akan membawanya ke tempat yang seharusnya. Apa kamu tahu dia sedang menangis dan ketakutan di sini? Dia menunggu kamu untuk menyelamatkannya. Di mana kamu sekarang dan apa yang kamu inginkan? Bukannya menjawab, wanita itu malah kembali tertawa. Aku kan sudah bilang jangan terlalu terburu-buru. Aku akan beritahu kamu di mana kami. Apa kamu mau bicara dulu dengan istrimu? Alpian menarik napas dalam-dalam, mencoba mengurai amarah yang terasa menembus ubun-ubun. Ia masih sekali tidak boleh sembarangan bertindak, sebab keselamatan Aileen dan anak kembar yang bersemayam di rahimnya sedang terancam. Halo sayang, kamu dengar aku? Senyap, tak ada sahutan dari sana. Yang ada hanya hela napas hingga beberapa detik kemudian terdengar suara isak tangis. Yang diyakini Alpian adalah suara istrinya. Aileen, jangan takut, aku akan ke sana jemput kamu. Masih tak ada sahutan dari Aileen, membuat Alpian semakin dipenuhi rasa khawatir. Kenapa kamu diam saja? Ayo panggil suamimu ke sini dan minta dia menyelamatkan kamu. Suara bentakan wanita itu terdengar membahana sampai ke telinga Alpian. Berani menyakiti istriku seujung kekukuhan. Jangan harap kamu akan selamat, ancam Alpian. Hebat sekali, padahal keselamatan istrimu ada di tanganku, dan kamu masih berani mengancamku. Suara seperti benda menghantam sesuatu terdengar disusul dengan erangan Aileen. Alpian merasakan seluruh tubuhnya meremang, geram tetapi tak dapat berbuat apa-apa. Berbagai pikiran buruk mengisi kepala, menebak apa sedang mereka lakukan pada istrinya. Tolong jangan sakiti istriku, mari kita bicarakan baik-baik. Apa yang kamu inginkan? Uang akan aku berikan berapapun yang kamu minta. Mohon Alpian melunakkan suara. Hahaha, aku jadi ingin tahu seberapa berartinya dia di mata kamu. Apa yang bisa kamu berikan padaku sebagai pertukaran supaya aku mau membebaskannya? Apapun, meskipun kamu meminta seluruh hartaku akan aku berikan. Yang penting jangan sakiti dia. Wah, mengharukan sekali. Kamu bahkan rela kehilangan seluruh hartamu hanya untuk membebaskan dia. Tapi sayang sekali, aku tidak tertarik dengan hartamu yang melimpah itu. Aku mau yang lain.
Alpian semakin gusar. Ia menatap Galih, Bara, dan Jo yang masih setia di sisinya. Galih memberi isyarat agar Alpian tetap tenang berbicara dengan wanita itu. Sementara Bara sedang fokus dengan laptopnya. Katakan saja, aku akan berikan apapun itu. Aku ingin kamu yang datang sendiri untuk menyelamatkan Aileen, tanpa polisi dan tanpa anak buahmu. Hanya kamu sendiri. Baiklah, di mana kamu sekarang? Akan aku beritahu nanti. Ingat, jangan berani menipuku dengan membawa polisi. Kalau kamu berani sedikit saja, aku pastikan kamu akan menangisi mayat istri dan anak kembarmu ini. Sepasang mata Alpian terbejam, napasnya memburu. Namun ia dipaksa untuk tetap bersikap tenang. Oke, aku akan datang sendiri. Sekarang tolong berikan teleponnya pada istriku. Aku mau bicara dengannya. 1 menit saja, ucap wanita itu. Mas, suara Aileen terdengar gemetar bercampur isak tangis. Mendengar itu saja seperti mampu membunuh Alpian. Sayang, tenang ya, jangan takut. Kamu tidak apa-apa kan? Jangan kesini mas, tolong jangan kesini. Dia mau membunuh kamu. Meskipun suara Aileen tersendat-sendat karena bercampur isak tangis, namun Alpian dapat memahami dengan jelas. Itu tidak akan terjadi, aku hanya akan bicara dengannya. Kamu harus tenang ya. Aku akan segera datang. Dan Alpian menatap layar ponsel ketika mendengar nada panggilan terputus. Mencoba menghubungi nomor itu lagi, namun sudah tidak aktif. Alpian benar-benar ketakutan, khawatir istri dan anaknya akan menjadi korban. Kira-kira siapa wanita tadi? Jo membuka suara di tengah kepanikan. Tidak tahu, jawab Galih. Sepertinya wanita tadi mengubah sedikit suaranya saat berbicara supaya tidak mudah dikenali. Dalam hitungan menit, ponsel milik Galih berdering. Pada layar tampak pemanggil yang setahunnya adalah milik kepolisian. Selamat pagi, dengan Pak Galih. Suara seorang pria terdengar di ujung telepon. Ya, saya sendiri Pak, jawab Galih. Kami mau mengabarkan bahwa tahanan atas nama Lisa telah melarikan diri. Semalam saat akan dipindahkan ke rumah tahanan, sontak saja kabar itu membuat semua orang saling tatap satu sama lain. Apa jangan-jangan Lisa? Nah, segitu dulu ya bab 95-nya. Nah, siapa ya yang nyulik Anissa? Nyulik Aileen ya. Ditunggu aja bab selanjutnya ya. Makasih yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye bye.